Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah Pakem. Bertemu lagi dengan Pak Irfan di pembelajaran kemuhammadiyahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kepribadian Muhammadiyah. Kemarin Pak Irfan sudah sampaikan 2 minggu yang lalu tepatnya ya. Dan kemarin sudah Pak Irfan minta kalian untuk bikin mind map tentang sifat kepribadian Muhammadiyah, dan kemarin sudah sampai pada sifat kepribadian Muhammadiyah. Nah, pada kali ini kita akan meneruskan ke nilai-nilai dalam kepribadian Muhammadiyah. Namun sebelum itu Pak Irfan pengen sampaikan bahwa masih ingatkah kalian apa itu kepribadian Muhammadiyah? Nah, 1, 2, 3. Oke. Kepribadian Muhammadiyah merupakan sifat hakiki yang tertanam dalam diri Muhammadiyah yang membedakan antara Muhammadiyah dengan organisasi lainnya. Jadi mengandung ciri khas yang menampilkan bahwa itu menandakan Muhammadiyah. Kali ini Pak Irfan memakai seragam olahraga ya, karena sekolahan sedang ada event persiapan lomba sekolah siaga bencana. Meskipun juga dalam keadaan persiapan untuk bencana Merapi juga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan. Nilai-nilai dalam kepribadian Muhammadiyah. Nilai-nilai itu sebagai sesuatu yang positif atau mengandung kandungan yang terdapat dalam kepribadian Muhammadiyah. Nah, nilainya itu meliputi nilai dakwah. Jadi kepribadian Muhammadiyah itu mengandung nilai dakwah, ajakan untuk pada kebaikan, mendakwakan Islam, menyebarluaskan Islam. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah itu menjadi teladan bahwa kepribadian Muhammadiyah dapat dijadikan dasar perilaku oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mencerminkan kepribadian yang baik. Yang ketiga adalah kerjasama. Dalam kepribadian Muhammadiyah kita diajarkan kerjasama, bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa manusia yang lain, dan itu tidak boleh ditentang. Kalau kalian, wah saya bisa hidup sendiri, saya bisa makan sendiri, saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri, tidak bisa. Yang keempat, adil. Mengajarkan bahwa Muhammadiyah memiliki kepribadian adil. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada pihak-pihak tertentu. Maka nilai-nilai keadilan sangat ditekankan dalam kepribadian Muhammadiyah. Yang selanjutnya, taat hukum. Muhammadiyah ini adalah bagian dari organisasi yang lahir di dan ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun sekarang cabangnya ada di luar negeri juga. Maka Muhammadiyah wajib menaati hukum, tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh mengabaikan hukum, gitu ya. Misalnya sekarang tidak boleh mengajarkan pengajian yang sifatnya jamaah tanpa ada protokol kesehatan. Nah, itu nggak boleh. Misalnya Muhammadiyah tidak boleh mengadakan pengajian yang melibatkan ribuan orang dalam satu tempat. Nah, itu maka Muhammadiyah harus menaatinya, karena itu sudah merupakan hukum yang diberlakukan untuk kebaikan semuanya. Jadi tidak boleh ngeyel, gitu ya. Dan toleransi. Muhammadiyah menghargai setiap pandangan yang berbeda. Maka ketika menemui orang, ketika menemui lembaga organisasi yang lain yang memiliki pandangan yang berbeda, silakan untuk saling bertoleransi. Tidak kemudian memusuhi, tidak kemudian membuat perpecahan dan lain sebagainya. Maka umat Islam wajib menjunjung nilai toleransi. Dan yang kelima selanjutnya adalah menjauhi kekerasan. Marga Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah termasuk di dalamnya harus menjauhi kekerasan. Jangan sampai karena perbedaan pendapat, karena perbedaan pandangan, lantas menyebabkan kita saling berkonflik sehingga memunculkan kekerasan. Nah, itu harus kita hindari. Dan yang selanjutnya, Muhammadiyah mengajarkan nilai kepada kita untuk senantiasa menyantuni anak yatim seperti dalam surat Al-Maun, dan juga kaum tidak mampu. Nah, bagi kalian yang menemui di sekitar kalian ada orang anak yatim, ada orang tidak mampu, silahkan untuk disantuni, untuk ditolong, untuk diperhatikan. Jangan sampai kalian acuh tak acuh terhadap orang yang ada di lingkungan kalian.
Maka silakan untuk mengembangkan sikap saling peduli dengan orang yang lain agar apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak, maka harus kita syukuri dengan lisan, dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah, dengan hati meyakini bahwa tiada Tuhan yang memberikan nikmat selain Allah, dan juga melakukan dengan perbuatan. Kita tidak bisa bersyukur hanya sebatas hati dan juga lisan, namun juga harus diwujudkan dengan kegiatan. Kalian yang punya kelebihan rezeki silahkan sedekah. Kalian yang tidak punya kelebihan rezeki tetap sedekah. Jangan sampai Pak saya nggak mau sedekah karena saya belum kaya, saya nanti sedekahnya kalau kaya saja. Kalau tidak kalian biasakan, maka ketika nanti kalian kaya, kalian tidak akan sedekah. Kalian tidak bisa melatih diri kalian untuk melakukan sedekah. Maka dari itu paling tidak nilai-nilai yang kepribadian Muhammadiyah yang nampak itu adalah tentang dakwah, keteladanan, kerjasama, adil, taat hukum, toleransi, menjauhi kekerasan dan menyantuni anak yatim dan kaum tidak mampu. Maka nilai-nilai ini harus usahakan kalian untuk bisa mengamalkannya, meskipun mungkin belum sebaik yang kita harapkan, namun paling tidak kita harus memaksa diri kita, mengusahakan diri kita untuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Itu anak-anak semuanya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Pak, kok singkat Pak materinya? Iya, karena memang ini adalah materi akhir di bab kedua. Besok pertemuan selanjutnya kita akan masuk di bab 3 tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah bidang individu atau perseorangan. Bagaimana materinya? Silahkan ikuti besok minggu depan. Dan Pak Irfan mengingatkan 10 hari lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Bagi kalian kelas 9 ini adalah PAS kalian yang terakhir. Silahkan dimaksimalkan dan dikerjakan dan utamakan kejujuran. Jangan dumeh-dumeh online lalu kalian bisa mengerjakan seenaknya, bisa minta tolong suruh garap ke temennya, suruh garapkan kakaknya. Percayalah pada kemampuan kalian, insya Allah nanti akan sesuai hasil yang kalian usahakan. Terima kasih dari Pak Irfan, cukup sekian. Kita akhiri, sampai bertemu lagi minggu depan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bisa WA Pak Irfan atau ditanyakan melalui grup tugas kalian. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.